Farhanita Nur Fatimah. Hari ini aku berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha UMKM dari Salman Avenue. Di sini aku sudah bersama seorang narasumber yang mana selaku owner dari Salman Avenue. Silakan Mas, mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Nama Gustianur ya, lahir di Samarinda, besar Samarinda juga. Habis itu udah mulai usaha dari SD, dan usaha sih lebih tepatnya lebih berdagang gitu. Jadi dari kecil tuh emang suka jualan sampai SMA, kuliah, ya sampai sekarang gitu. Sebelum kita mulai ke wawancara, saya ucapkan terima kasih banyak Mas karena berkenan hari ini untuk kami wawancara. Jadi sebelum kita masuk ke poin utama pertanyaan, kita bakal bahas dulu nih profil dari Salman Avenue. Mungkin boleh diceritain Mas, Salman Avenue itu apa sih? Walaupun sepertinya banyak teman-teman juga yang sudah tahu. Oke, Salman Avenue ini memang dibuat awal itu sebagai wadah ya, wadah usaha di beberapa brand usaha saya. Karena usaha saya di tahun kemarin itu termasuk ya bangkrut gede-gedean gitu. Ngeluarin hampir 70 karyawan, habis itu minus sampai ya angkanya lumayan besar lah. Terus itu ya ini jadi kayak peruntungan terakhir gitu. Udah ini all out lah di sini, dan ternyata alhamdulillah hasil yang ditargetkan ternyata jauh melebihi ekspektasi di Salman Avenue ini. Salman Avenue ini sendiri itu ya konsep awalnya dengan menggandeng Koma Next Project, itu dia jatuhnya coffee shop. Nanti di sini tuh ada restonya, tempat makan juga. Usaha saya dulu juga ada masuk sini namanya Geprek Express. Lalu nanti ada cucian mobil. Ini agak ke pending lah karena kita akan ngurus izin dulu sehingga kita tetap boleh buka pencucian yang simple. Jadi ini agak beda. Jadi di sini konsep cucian mobilnya yang nongkrong sambil cuci mobil, bukan cuci mobil sambil nongkrong gitu. Jadi agak kebalik dikit karena lahannya memang nggak terlalu besar ya. Begitu. Baik. Kalau tadi kita udah dengar penjelasan mengenai Salman Avenue, selanjutnya mungkin boleh diceritain juga Mas sejarah berdirinya Salman Avenue dari awal sampai dengan menjadi Salman Avenue yang kita tahu saat ini. Oke, Salman Avenue ini masih sumur jagung ya. Dari bukanya 3 Mei kalau nggak salah. Seingat saya itu 3 Mei. Dengan planning pembuatan itu mulai pembangunan sekitar awal bulan Februari, Maret, April, Mei, betul. Jadi kita bangun ini 3 bulan lamanya itu untuk pembangunan, bukannya tuh Mei. Berarti sampai sekarang berarti masih Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan ya masih ya. Salman Avenue masih 5 bulan, dan ini juga masih kita renov belum selesai. Jadi cafe ini buka dulu, diselesaikan sambil berjalannya waktu, bukan selesai dulu baru buka. Karena kalau seperti itu ibaratnya kan nggak ada pemasukan kan, jadi mending ku buka aja lah. Jadi pembenahan itu menyusul seperti itu. Kondisi sekarang ya alhamdulillah jadi termasuk tempat favorit mungkin ya, entahkah itu tempatnya atau produknya, itu yang menilai itu pasti konsumen. Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke poin utama pertanyaan aja ya Mas. Yuk. Untuk pertanyaan pertama dari saya, kelebihan atau keunikan apa yang Salman Avenue ini miliki dibandingkan oleh kafe lainnya nih Mas? Karena seperti yang kita tahu sekarang ini kan sangat ramai sekali ya kafe-kafe baru bermunculan, terutama di tahun 2019 sampai 2021 ini. Ya, kalau di Salman Avenue mungkin sedikit lebih beruntung ya, karena posisi tempatnya yang cukup di tengah kota, terus posisinya juga tuh yang pas kalau sore gini itu dapat sunset. Makanya sini diperkenalkan itu Salman Avenue Coffee and Sunset. Jadi ngopi sambil nikmatin sunset, dan juga view-nya yang malam itu enak dan ajak existing lah bagi orang-orang kalau kesini itu, kalau kulihat ya yang kesini. Lalu juga di produk juga mungkin bisa menjadi keunggulan, karena kalau saya pribadi itu tidak menjual produk yang idealis yang saya inginkan, tapi bagaimana produk itu yang konsumen inginkan. Jadi kalau misalnya produk itu nggak cocok, pasti akan kita evaluasi. Misal konsumen itu minuman yang nggak habis, itu kebiasaan barista sini saya suruh cicip, misal ada problem nggak nih, siapa tahu sempat kejadian kayak gitu, ternyata ada elemen gulanya yang lupa dimasukin, jadinya hambar, dan konsumennya malu untuk komplain. Padahal kalau di sini kalau kita dikomplain, kalau ada yang salah kita pasti akan ganti dengan yang baru, seperti itu.
Jika tadi berbicara soal kelebihan nih, pastinya juga kita kan akan berbicara soal kekurangan nih Mas. Iya. Menurut Mas sendiri, hal apa saja yang masih perlu Mas dan tim Salman Avenue evaluasi untuk menjadi Salman Avenue yang lebih baik lagi? Oke, kalau yang evaluasi masih banyak ya, kekurangan kita masih banyak banget. Yang jadi kendala kita itu adalah masalah kebersihan, SDM itu pasti kendala. Kebersihan, dan karena memang kita juga lagi proses pembangunan kan, jadi memang kebersihan ini harus kita tingkatkan lagi. Terus itu variasi produk akan kita tingkatkan lagi. Kekurangan kita mungkin di sekitaran itu deh kayaknya, sepertinya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kita juga pengen tahu nih Mas, kira-kira kendala atau ancaman apa saja yang Salman Avenue ini hadapi atau pernah dihadapi? Oke, yang baru dihadapi nih sebenarnya PPKM level 3 ya kemarin, PPKM level 4 itu dihadapi, itu luar biasa banget, kurang lebih 2 bulan mengalami minus lah bahasanya, jadi kayak jualan nggak jualan gitu. Jadi mau nggak mau kita efisiensi dari SDM, karyawan kita rumahkan hampir 80%. Jadi jadwalnya dia sebulan seharusnya kerja 26 hari, itu kita kurangin jadi cuma masuk paling 8 hari aja. Karena gantian, jadi sehari itu cuma masuk sekitar 3-4 karyawan. Sedangkan total karyawan 24 di sini. Seperti itu. Terus kendala lagi mungkin dari segi persaingan juga kan ya. Dengan banyaknya kompetitor juga pasti akan membuat kita menjadi lebih termotivasi. Salah satunya menciptakan produk yang beda, habis itu bikin promo yang beda juga. Seperti itu. Baik, kalau tadi kan kita udah berbicara mengenai kelebihan, kekurangan, dan juga kendala. Kayaknya kurang lengkap kalau misalnya kita tidak berbicara soal peluang nih Mas. Seperti yang kita tahu kan Salman Avenue ini udah cukup terkenal dan menjadi salah satu tempat nongkrong hits di Samarinda, terutama untuk anak muda. Pertanyaan saya, peluang atau opportunity apa nih yang akan dilaksanakan oleh Mas dan tim untuk Salman Avenue ke depannya? Apakah mungkin bakal ada Salman Avenue 2 atau 3? Oke, kalau peluang seperti itu misalnya kayak buka cabang Salman Avenue sih nggak akan buka cabang gitu. Kita nggak akan buka cabang di tempat lain untuk Salman Avenue. Tapi kalau untuk membuka usaha lain kemungkinan iya. Tapi kalau Salman Avenue kayaknya harus jadi identik lah ya. Maksudnya ini goalsnya Salman Avenue ini sebenarnya ku bikin salah satunya adalah bagaimana caranya orang kesini tuh udah kayak tujuan wajib gitu. Jadi kalau misalnya ke Samarinda mesti ngopinya di Salman Avenue, entah itu pengunjung dari luar kota. Jadi mereka beranggapan kalau ke Samarinda mesti ke Salman Avenue ngopinya. Jadi kalau misalnya ada cabang kan nggak asik nih. Nah jadi cuma satu aja, jangan cuma di sini. Gitu. Ya baik, kita hampir mendekati pertanyaan terakhir nih Mas. Selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana cara Salman Avenue menghadapi pesaing kafe lain? Seperti yang tadi kita sebutkan kalau akhir-akhir ini lagi ramai kafe-kafe baru bermunculan. Oke, caranya pasti kita akan menjaga kualitas ya. Jadi kalau dalam bisnis itu kita ada namanya sebutannya 4P. P pertama itu bisa jadi produk yang kita suguhkan ke konsumen itu benar-benar yang harus bisa masuk ke lidah mereka. Jadi jangan sampai karena kita idealis dengan kopi yang kita inginkan, nggak taunya konsumen kita nggak bisa nikmatin gitu loh. Jadi lebih baik kita mengambil opsi konsumen ini harus bisa dinikmatin oleh khalayak banyak. Mungkin dibilang Salman Avenue kopinya nggak kerasa cupu, tapi bagi pengopi pemula saat minum, kok bisa minum kopi ya kan gitu, beda ya. Jadi beda individu, beda juga. Terus yang kedua itu price, harga. Dengan coffee shop harga Salman Avenue tawarkan, insya Allah itu sangat-sangat worth it. Terus yang ketiga people. Nah people ini jadi kendala karena kan people itu paling enggak kita harus maintenance, briefing. Dan anak-anak Salman Avenue ini kan karyawannya kebanyakan anak muda kan. Tahu sendiri kok jiwa anak muda tuh gimana kan. Ya tapi aku lagi menyesuaikan gimana bisa ngearahin mereka ke arah yang lebih baik lah. Terus yang keempat poinnya adalah place itu tempat. Nah disinilah salah satu titik penting Salman Avenue, dia mempunyai place yang lumayan strategis sehingga nggak perlu usaha yang berlebihan lah ya untuk memperkenalkan Salman, karena memang posisinya mudah dijangkau seperti itu. Last but not least, pertanyaan terakhir dari saya nih Mas. Oke. Seperti yang kita tahu saat ini juga kan kita semua masih berjuang menghadapi COVID-19 dan juga beberapa bulan yang lalu dari pemerintah mulai diadakan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat atau yang kita kenal PPKM. Seperti yang kita tahu, Samarinda juga sempat berada di PPKM level 4, yang mana sangat berdampak kepada pelaku usaha, terutama yang memiliki usaha seperti kafe atau restoran. Karena selama PPKM kemarin, jadi tidak diperbolehkan untuk dine in dan makan di tempat. Yes. Pertanyaan saya Mas, seperti apa tanggapan Mas sendiri dan teknik atau langkah apa yang dilakukan Salman Avenue untuk menghadapi pandemi ini? Oke, mungkin udah berlalu ya, tapi strateginya yang kemarin mungkin udah saya sampaikan tadi di tengah-tengah. Salah satu yang bisa dilakukan hanya efisiensi sih, bisa dibilang seperti itu. Karena untuk delivery sama take away itu persaingannya ketat banget. Semua cafe jadinya deliverynya gratis, harganya promo. Jadi lebih baik kita, daripada kita malah nombok, mending efisiensi karyawan aja gitu. Jadi membatasi jumlah karyawan yang masuk. Nanti setelah PPKM ini agak turun atau Covid sudah mulai berkurang, boleh dine in lagi, ya disitulah nanti akan kita membalasnya. Seperti itu. Ya, kalau begitu selesai sudah wawancara hari ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak Mas karena berkenan untuk diwawancara. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sama-sama. Semoga Salman Avenue sukses selalu dan terus berkembang. Ya. Baik, saya tutup wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.